min alamati qabulil amali istimrarul amal. Di antara tanda ciri amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau amalan itu bisa kita kerjakan berkesinambungan, berketerusan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana atas limpahan nikmat, karunia dan inayah dari Allah di pagi hari ini sama-sama dapat kita hadir di musholla kita ini dalam rangka agenda rutin kita wirid pekanan, yang mudah-mudahan agenda rutin ini kelak menjadi hujjah, menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernah kita duduk di dalam suatu majlis yang dalam majlis itu yang ditinggikan, diangkat nama Allah Subhanahu wa taala, disebut nama baginda Rasulullah, disampaikan ilmu, yang mudah-mudahan dengan wirid ini bertambah ilmu dan bertambah pula amal kita. Tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syafi'ul musyaffa', yang kita harapkan syafaatnya di akhirat dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Yang mudah-mudahan di bulan Syawal ini satu di antara sunnah beliau adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, dan dia ikuti puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, fakana kasiyamid dahri, maka dia diibaratkan berpuasa atau pahalanya sama dengan berpuasa setahun penuh. Kenapa demikian? Karena dalam syariat kita al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dalam agama kita dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ringannya, 10 kali lipat. Lebih daripada itu ada yang ratusan, ada yang bahkan tak terhingga. Maka puasa kita sebulan di bulan Ramadan, ya, kalau sebulan dalam hitungan syariat kita bisa 29 hari, bisa 30 hari. Maka sebulan berpuasa dikali dengan 10, ya sebulan 30 hari, maka hitungannya 300 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal dikali 10, 60. Maka 360 hari bilangan hari dalam satu tahun. Maka berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah berpuasa setahun penuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ibu-ibu punya hutang, ya, atau mungkin kita juga ada yang kemarin sempat sakit atau ada safar, maka yang mana didahulukan?
kita mengqadha puasa yang kita tinggalkan atau berpuasa sunnah 6 hari ini. Ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama menyebutkan bahawa boleh kita mendahulukan puasa Syawal ini, puasa 6 hari puasa sunnah ini. Kenapa? Karena waktunya terbatas, hanya di bulan Syawal ini saja. Setelah Syawal masuk Zulqa'dah sudah hilang kesunnahannya. Nah, kemudian sementara puasa qadha masih panjang waktunya, bisa kita kerjakan di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah nanti, dan di bulan-bulan berikutnya. Pendapat kedua menyebutkan lebih utama untuk mengqadha, maka diutamakan untuk tetap melunasi, membayar hutang di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian para ulama atau sebagian ulama juga menyebut, kalau seandainya dia puasanya qadha di bulan Syawal ini 6 atau 7 hari, maka kemudian atau 2-3 hari ditambah dengan puasa sunnah, maka sudah sama juga dia mendapat fadilah keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun niatnya niat qadha. Nah, jadi ini bahasa kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Walaupun niatnya qadha, tapi tetap dapat pahala keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan di bulan Syawal ini, yang bisa dikerjakan berpisah-pisah. Maknanya tidak mesti 6 hari berturut-turut, ya, bisa Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis selesai, ya, 6 hari, atau nanti ditambah dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal di antara maknanya adalah bulan peningkatan. Maka kita ingin bulan Syawal ini meningkat amal ibadah kita daripada sebelum masuknya kita di bulan suci Ramadan. Karena kalau ingin meningkat daripada Ramadan itu rasanya berat. Nah, karena Ramadan itulah kita rata-rata bisa dikatakan seluruh umat Islam ini meningkat ibadahnya. Nah, tentu tak bisa kita di luar Ramadan ini tiap malam qiyam, ya mungkin agak berat, tapi minimal meningkat daripada sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan. Jadi maknanya ada athar, ada bekas, nampak kita ini selesai ditempa, dididik di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini masih ada kita kerjakan. Karena disebutkan dalam suatu ungkapan, min alamati qabulil amali istimrarul amal. Di antara tanda ciri amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau amalan itu bisa kita kerjakan berkesinambungan, berketerusan. Tidak mesti jumlahnya banyak, maknanya tidak mesti sama dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan alhamdulillah Ustaz, 1 hari 1 juz, sehingga 29 hari atau 30 harinya bisa khatam sekali dalam bulan suci Ramadan. Nah, keluar dari bulan suci Ramadan minimal ada juga kita membaca Al-Quran rutin setiap hari, tidak 1 juz di bawah itu, mungkin setengahnya atau kurang dari itu, yang penting ada tetap kita kerjakan setiap hari. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi dawamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amalan atau di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikerjakan berketerusan meskipun jumlahnya tidak banyak. Maka jangan sampai Ramadan kemarin alhamdulillah khatam 1 kali, 11 bulan ke depan ini tak pernah khatam lagi. Atau bahkan jangankan khatam, ya, mengulang-ulang atau membaca lagi tidak ada. Maka kita ingin menjadi apa? Abdan rabbaniyan, hamba Allah yang beribadah sepanjang tahun, bukan hanya abdan ramadhaniyan yang nampak beribadah hanya di bulan suci Ramadan. Nah, kan sekarang ini biasa banyak muncul meme-meme itu, atau selebaran-selebaran. Nah, pengurus masjid atau menyebut dicari orang yang dulu rajin ke masjid. Nah, sekarang
di mana, tak ada nampak lagi. Kalau jumpa tolong balikkan ke masjid lagi. Kan bahasa istilahnya sekarang seperti itu. Maknanya dulu rajin datang salat berjamaah, tapi begitu Ramadan seolah-olah hilang pula. Maka ini artinya tidak ada efeknya, tidak ada asar, tidak ada dampaknya. Nah, kalau kita sudah merasakan nikmat dalam beribadah itu, maka kita akan merasa gersang kalau seandainya kita meninggalkan suatu ibadah yang sudah rutin kita kerjakan. Maka mudah-mudahan bulan Syawal ini kita masih tetap bisa mempertahankan ibadah-ibadah, bahkan meningkat yang lebih daripada di luar bulan suci Ramadan. Tentu tidak mudah karena ini butuh kepada mujahadah. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Ya, seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, beritahu aku amalan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang selain engkau." Maka kata Nabi, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Maknanya dengan iman itu melakukan apa-apa yang menjadi kewajiban, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan di antara target yang ingin dicapai oleh seorang hamba dengan berpuasa di siang harinya, menahan lapar, haus, dan juga menahan hawa nafsunya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Targetnya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita ingin meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang bertakwa? Banyak disebutkan dalam Al-Quran ciri-cirinya, ayat-ayat yang menceritakan siapa orang-orang yang bertakwa. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Atau orang yang beriman, ya termasuk orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang khusus juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, menuju ampunan Allah. Maknanya dalam hidup ini kalau melakukan dosa dan maksiat, taubat jangan ditunda-tunda, jangan diakhir-akhirkan. Nah, termasuk orang-orang yang mutasawwif, yang kalau dalam kaidah bahasa Arab selalu mengatakan saufa, saufa, saufa. Artinya nanti saya akan begini, nanti saya akan rajin ibadah, nanti saya akan rajin puasa sunnah, nanti saya akan rajin salat berjamaah dan seterusnya. Maka bersegera bertaubat, istighfar kapan kita melakukan dosa dan maksiat. Bukan menunggu akhir tahun baru muhasabah, bukan menunggu Ramadan baru kemudian bertaubat, tidak. Tapi kapan setiap kali kita melakukan dosa, maka segera ikuti dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah pula untuk mendapatkan surga Allah, yang surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang lalai, gambaran bagaimana surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang luar biasa di dalamnya, kekal kita di dalamnya, tak ada lagi kematian, yang ada hanya kehidupan, menikmati dari jerih payah yang sudah kita lakukan semasa hidup kita di dunia, 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, mencari bekal sebanyak mungkin agar kemudian di akhirat kita mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan bahwa orang yang terakhir kali masuk surga nanti melihat bagaimana surga itu sudah penuh, mengatakan, "Ya Allah, tidak perlulah masuk ke dalam surga. Cukup di bahasa kita di sini saja, di emperan surga ini, di teras surga aja ya Allah. Sudah cukup, yang penting aku sudah keluar daripada neraka, tidak lagi merasakan panas, tidak lagi memakan makanan yang busuk, tidak lagi memakan makanan yang justru merasanya ataupun itu makanan yang berduri yang justru menyakitkan." Begitu Allah meletakkan di sana, dia kemudian melihat kenikmatan di dalam surga, akhirnya merubah pikiran, minta, "Ya Allah, boleh enggak masuk ke dalam surga? Permintaan satu ini saja ya Allah, tak ada permintaan yang lain."
Baik, kata Allah, dipindahkan, dimasukkan ke dalam surga. Begitu diperlihatkan kepada nikmat yang lebih baik lagi, dia minta lagi kepada Allah, ya Allah, boleh enggak pindah ke sana ya Allah. Permintaan ini saja, tak ada permintaan yang lain. Benar, kata Allah, tak ada permintaan yang lain. Benar ya Allah. Begitu dipindahkan ke tempat yang lebih baik, diperlihatkan tempat yang lebih baik lagi. Lalu Allah bertanya, kau tak minta dipindahkan ke sana? Tidak ya Allah, sudah cukup, aku sudah malu. Kan sudah bilang minta terakhir, padahal minta lagi, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mendapatkan kenikmatan di dalam surga ini 10 kali lipat daripada kenikmatan yang ada di dunia, dan engkau kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terakhir, apatah lagi kita insyaallah masuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kelak akan masuk ke dalam surga Allah. Kata Nabi, kelompok umatku yang pertama masuk surga wajahnya seperti bulan purnama. Gelombang berikutnya atau bahasa kita kloter berikutnya yang masuk wajahnya seperti bintang yang paling bercahaya yang ada di langit. Maka surga Allah luasnya seluas langit dan bumi. Yang kata para ulama kita, makna seluas langit dan bumi ini, kalau bumi yang 7 lapis ini dibentangkan, langit yang 7 lapis itu juga dihamparkan, maka kemudian disatukan langit dan bumi ini, begitulah luasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa surga yang disiapkan oleh Allah ini? U'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Di bulan Ramadan kemarin di antara amalan yang baik adalah berinfak, bersedekah. Maka keluar dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kebiasaan ini masih kita lanjutkan, meskipun nanti tentu ya mungkin nominalnya tidak sebanyak yang ada di bulan Syawal. Tapi kalau bisa lebih sama atau bahkan lebih banyak, justru lebih baik. Tergantung bagaimana kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau bertambah rezeki, bertambah juga nominal infak dan sedekah yang kita berikan. Agak berkurang, ya mungkin menyesuaikan. Yang jelas dalam diri kita ada terus motivasi, berusaha setiap hari ini kita berinfak, bersedekah. Karena setiap hari ini persendian kita yang jumlahnya ratusan ini diminta untuk selalu bersedekah. Nah, kita yang tidak mampu, yang punya keterbatasan materi harta ini, ya, bisa diganti dengan sholat sunnah duhanya, yang kita sebut bahwa yang kata Nabi, sholat duha itu sudah bisa menyamai dengan berinfak, bersedekah dengan seluruh jumlah persendian yang kita miliki. Kemudian wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Di bulan Ramadan kita melatih diri kita untuk bersabar. Yang kata Nabi, kalau ada orang yang berpuasa lalu dia diajak berkelahi, ada orang yang ingin mencacinya atau yang memakinya, maka hendaklah dia bersabar, mengatakan inni shaim, saya puasa. Maknanya orang puasa ini sabar, tidak akan membalas hinaan, cacian, makian. Maka wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Bagaimana mengendalikan emosi ketika marah ini? Kata Nabi, dawu al-ghalaba bisumti, obati marah kalian itu dengan diam, kata Nabi. Kalau kita sedang marah, jaga lisan. Karena kalau marah kemudian berkata-kata, pastilah umumnya kata-kata yang keluar itu kata-kata yang tidak baik, yang pasti akan kita sesali di kemudian hari. Maka ini satu di antara caranya. Kalau kita sedang marah, ya diam. Ya, sedang ada masalah dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, ya, diam dulu sejenak. Kalau perlu berwudu. Kenapa? Karena marah ini datangnya dari setan. Setan ini, jin ini diciptakan dari api. Yang bisa memadamkan api adalah air. Atau kemudian ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau seandainya marah dalam keadaan duduk, berdiri, istilahnya merubah posisi keadaan. Nah, ini mungkin nanti kajiannya kepada psikologi, ya. Bagaimana ketika sedang marah itu emosi kita. Nah, maka kalau seandainya masih marah juga, sudah berwudu, sholat 2 rakaat. Nah, insyaallah setelah sholat 2 rakaat lebih tenang, barulah mengungkapkan apa yang ingin disampaikan, maka insyaallah kata-katanya akan lebih baik lagi. Tidak sama ketika sedang marah. Karena ketika kita sedang marah itu setan, ya, membisiki kita agar kemudian kita mengeluarkan
ucapan dan kata-kata yang tidak baik. Maka orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memberi maaf kepada orang lain. Nah, di bulan Syawal ini biasa kita ada sering mendengar acara halal bihalal, yang intinya adalah bagaimana kita ini saling memaafkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena orang yang memberi maaf ini pertama tadi sifatnya orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita masih punya dendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, berarti hilang satu di antara sifat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada diri kita. Dan orang yang mudah atau pemaaf ini kelak dijanjikan balasannya istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu riwayat ada dua orang yang sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini sedang tertunduk kepalanya. Yang satunya orang yang berbuat zalim, yang satunya orang yang dizalimi. Kelak di akhirat kata Nabi ada orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi. Nabi di hadapan sahabat mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Sahabatku, tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut Nabi, orang yang tak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi, yang bangkrut di antara umatku yang nanti di akhirat dia datang dengan pahala salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, baca Quran dan seterusnya. Tetapi semasa hidupnya dia menzalimi orang lain, menuduh tanpa bukti si A, mengambil hartanya si B, menyakiti si C dan seterusnya. Maka kebaikan orang ini, pahala-pahala yang dia punya diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Lalu kemudian kalau habis kebaikannya belum lunas, maka kemudian keburukan orang yang dizaliminya ditimpakan kepada dia, habis tak ada kebaikannya, yang tersisa adalah keburukan. Maka kemudian dia diseret dan dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu dua orang yang sedang tertunduk di hadapan Allah ini, yang satu menzalimi dan yang satu dizalimi, maka kata orang yang dizalimi ini, "Ya Allah, berikan kebaikan orang yang menzalimi ini kepadaku." Karena kita di akhirat butuh kebaikan. Karena kita ingin agar nanti begitu ditimbang amal kita, lebih berat amal soleh ketimbang amal salah kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku memberikan kebaikannya sementara tidak ada lagi kebaikan yang tersisa padanya. Lalu kemudian kata orang yang dizalimi ini, "Ya Allah, kalau begitu timpakan keburukanku, dosaku kepadanya." Lalu kemudian orang ini mengangkat kepalanya dan melihat di hadapannya ada istana. Istana ini dindingnya terbuat dari emas dan perak, lantainya dari mutiara. Bertanya, "Ya Allah, untuk siapa istana itu?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Untuk orang yang mau membayar harganya." Harganya mahal. Sanggupkah engkau membayarnya? Maka kata orang ini yang dizalimi tadi ini, "Ya Allah, apa harganya?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maukah engkau memaafkan kesalahan saudaramu yang telah menzalimimu?" Kata orang ini, "Ya Allah, aku memaafkannya." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Gandeng tangan saudaramu, sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Nah, kalau sebegitu besar pahala yang Allah sediakan untuk kita yang mau memaafkan, kenapa masih berat, masih susah kita untuk memaafkan orang lain? Tak ada gunanya menyimpan dendam, justru merusak diri kita sendiri. Nah, karena sekarang banyak yang kita tidak senangi, ya, kita menyimpan ya kesalahan-kesalahan orang, kita ingat terus, kita bawa terus, maka kemudian ya itu nanti yang menimbulkan berbagai macam penyakit, naik kolesterolnya, asam urat, tensinya. Nah, karena pada hakikatnya penyakit-penyakit ini utamanya adalah permasalahan hati. Jadi kalau hati kita bersih, mudah memaafkan orang lain, tak ada dendam kepada siapapun. Lebih dari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sahabat yang disebut oleh Nabi akan datang kepada kalian ini orang yang calon penghuni surga. Di antara amalannya adalah di malam hari sebelum dia tidur, dia sudah memaafkan siapapun orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau
memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Maka orang-orang bertakwa hari-harinya selalu berusaha diisi dengan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40, Allah juga menegaskan bahwa orang-orang yang mau memaafkan dan mau berbaikan, ya, berbuat baik bahkan kepada orang yang jahat kepadanya. Kan kalau orang jahat kita balas dengan jahat, itu ya biasa. Tapi kalau seandainya orang jahat kepada kita tapi kita justru membalas dengan kebaikan, biasa sering diumpamakan apa? Ya mangga, kalau kita lempar mangga dengan sandal, dengan batu, dia ngasih buahnya. Nah, maknanya orang kalau seandainya jahat kepada kita, ya kita bisa membalas dengan yang baik, itu baru luar biasa. Dan itulah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari tanah kelahirannya, kota Mekah, berlinang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam perpisahan kepada kota Mekah, mengatakan, wahai Mekah, engkau tanah yang paling aku cintai. Kalau tidak karena pendudukmu, kaummu mengusirku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Pergi Rasulullah. 8 tahun setelah kepergian Nabi, kembali dengan membawa ratusan pasukan umat Islam. Yang kemudian orang-orang Mekah mengatakan, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari pembantaian, kita akan disembelih, dipenggal leher kita oleh Muhammad. Tapi begitu Rasulullah sampai ke kota Mekah, Rasulullah mengatakan, al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari berkasih sayang. Tidak akan ada yang dicelakai selagi tidak melakukan perlawanan, tidak mengangkat pedang. Maka siapa yang masuk ke Masjidil Haram, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan akan selamat kalau selagi tidak melakukan perlawanan. Maka itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah, menjadi orang yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan mudah-mudahan dengan momentum Syawal ini pula kita saling memaafkan satu dengan yang lain, jangan ada lagi menyimpan dendam di antara kita, sehingga termasuklah kita orang-orang yang memiliki satu di antara sifat orang-orang bertakwa, yang dengan puasa bulan suci Ramadan kita ingin mendapatkan predikat orang-orang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan. Ada beberapa ayat yang dalam Quran yang menunjukkan kemuliaan orang-orang memberi maaf. Wa an ta'fu aqrabu lit taqwa. Beri maaflah, karena memberi maaf ini dekat dengan ketakwaan. Nah, mudah-mudahan kita memiliki hati yang lapang, yang kemudian mau memaafkan siapapun, bahkan meskipun orang itu tidak meminta maaf kepada kita. Dan kalau kita merasa kita yang punya salah, datang minta maaf. Karena disebutkan orang yang berselisih, siapa yang paling baik di antara dua orang berselisih? Khairuhuma man yabda'u bis salam. Orang yang paling baik dari keduanya orang yang pertama kali mau mengucapkan salam, maknanya mau berbaikan, mau kemudian menyambung kembali tali silaturahim. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini berkenaan tentang Syawal, bagaimana mempertahankan ibadah kita yang sudah rutin kita laksanakan di bulan suci Ramadan, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, salat malamnya. Ya, jika berat untuk tahajud, maka ada namanya salat malam. Tahajud masuk bagian daripada salat malam, tapi dia diawali dengan tidur. Nah, kalau tarawih masuk dia juga salat malam. Nah, misalnya setelah salat Isya, jadi salat sunnah yang dilakukan setelah salat Isya itu termasuk dengan salat qiyamul lail, salat malam. Maka kita bisa setelah salat Isya salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, nanti kita tutup dengan witir. Kalau seandainya merasa bisa bangun tahajud, maka witir diakhirkan. Kalau tidak, ya tidak masalah. Karena juga ada dalam riwayat disebutkan bahwa di antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah witir setiap kali sebelum tidur. Maka juga baik untuk diamalkan. Dan kalau seandainya merasa bisa diakhirkan, bisa bangun sebelum subuh misalnya, maka lebih diutamakan witir itu diakhirkan. Disebutkan bahwa
2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan witir itu lebih baik lagi daripada 2 rakaat dari sebelum subuh. Maka kata Nabi, kalau bangun sebelum subuh masih ada waktu kesempatan walau hanya witir untuk 1 rakaat, maka witirlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bissawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Dan dengan momentum Syawal ini pula kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selama mengisi kajian di tempat kita ini, jika ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang tidak pada tempatnya. Dan terlebih dahulu, kesalahan Bapak Ibu semua sudah dimaafkan dan rasanya tidak ada yang salah. Nah, biasanya yang salah ustaznya nih, karena yang banyak bicaranya. Ya. Demikian, sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ya. Waja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang meraih kemenangan. Wa kullu amin wa antum bi khair. Dan mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.